Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan membuat halaman page yaitu 404 atau halaman page-nya tidak ditemukan. Nah, contohnya kalau di dalam sebuah website, kita contohkan saja di Tokopedia ini. Bagaimana jika di URL-nya kita ganti dengan ngasal contohnya. Nah, contohnya kayak gini. Di URL-nya ini kita isi ngasal pada saat kita enter. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini, yaitu halamannya tidak ditemukan. Pas saat kita klik kembali, dia akan mengarah ke halaman home-nya lagi atau halaman utamanya. Nah, kita akan buat fiturnya yang hampir mirip ya kayak di Tokopedia ini. Kita langsung masuk saja eksekusi dalam codingan. Pertama kita buat dulu yang namanya page-nya. Kita bisa masuk ke source, kemudian masuk ke page. Kita buat file. Kita buat saja namanya error view.jsx. Kita buat sebuah komponen LFCA. Dan kita coba styling dulu untuk bagian errornya, dimana errornya itu kita buat errornya jika 404 atau not found. Nah, pertama kita import dulu sesuatu yang kita butuhkan, seperti link untuk mengarah ke halaman home-nya nanti dari React Router DOM. Dan kita panggil juga fungsi yaitu use router error jika routernya terjadi error atau routernya ada errornya. Dan kita bisa tampung ke dalam variabel fungsi dari use router errornya ini. Kita buat saja sebuah variabel namanya error sama dengan use root error, yang mana di sini kita akan buat kondisi. Jadi jika errornya titik status yaitu 404 yaitu not found, maka kita akan return sebuah fungsi yaitu error dari 404-nya. Kita coba styling. Di sini kita styling, kita gunakan main. Kita buat dulu untuk fungsinya itu ke tengah-tengah. Kita buat class name read, kemudian min height. Ukuran di atasnya kita buat saja berupa 100 fh atau view height-nya. Kemudian place item center supaya ke tengah. Dan paging kiri kanannya kita kasih 8 supaya tak terlalu mepet nantinya. Kemudian untuk teksnya kita buat berupa div lagi dengan class name text center. Kita buat teksnya ke tengah-tengah. Kemudian kita buat paragraf. Kemudian kita buat H1 dengan class name. Kita buat teksnya ini 9 XL untuk ukurannya. Kemudian font bold kita buat dia tebal dan warnanya text primary. Dengan teksnya di sini 404 atau not found. Nah, untuk di bawahnya yaitu penjelasannya. Kita buat saja sini maaf, halaman tidak ditemukan, dengan class name. Kasih margin atas, jarak di atasnya. Kemudian teksnya kita buat large. Leadingnya kita buat 7. Untuk bagian line height-nya yaitu 28 pixel. Setelahnya kita buat tombol untuk kembalinya ke halaman home. Kita tampung ke dalam sebuah div dengan class name mt10. Dan untuk dalam linknya ini kita buat sebuah link kembali ke home dengan kita arahkan ke halaman slash halaman utamanya yaitu home dengan class name btn primary untuk warna dari buttonnya.
Ini kita coba dulu untuk kondisinya ini jalan atau tidak. Kita coba daftarkan di app.jsx. Nah, untuk errornya sendiri kita bisa baca untuk dokumentasi, yaitu router create router doom. Nah, untuk errornya kita bisa cari di sini di bagian router error element. Nah, dimana untuk setiap errornya kita bisa masukkan ke dalam path-nya langsung. Nah, karena saya nanti ingin masukkan ke semua path-nya, saya bisa masukkan di path utamanya. Kita masukkan error element, kemudian panggil yaitu komponennya. Ini kita bisa coba eksekusi di app.jsx. Kita panggil dulu error komponennya. Ini error komponen. Kita import error view seperti ini. Kemudian kita tinggal pasang di sini. Kita pasang di elemen utamanya di path utamanya maksudnya. Kita panggil error element, kemudian panggil berupa komponen yaitu error view. Kita kasih koma di sini. Nah, kemudian kita coba testing. Kita jalankan aplikasinya. Apps kenapa post, sorry. npm run dev. Oke, aplikasinya sudah jalan, kita buka. Di sini sudah jalan ya. Nah, kita coba masuk ke halaman random. Oke, di sini sudah terbuat yaitu error 404, maaf halaman tidak ditemukan, dan kita bisa klik untuk kembali ke home. Nah, kemudian kita bisa juga buat satu halaman yaitu jika servernya down. Kita tinggal buat kondisi di dalam error view-nya. Ini jika kondisinya 404 errornya, kita bisa buat lagi kondisi else if. Selain itu, jika errornya itu kalau server down, kita masukkan error titik status sama dengan 500 dan kita return di bawah sini. Return yang kita return itu kita samakan saja tampilannya dengan yang ada di 404. Cuman kita ganti sini untuk errornya yaitu 500. Kita buat di sini. Maaf, server bermasalah. Silakan kembali 15 menit lagi. Nah, kemudian kayaknya untuk halaman ke home-nya kita bisa hapus. Jadi di sini kita gunakannya error 500 jika server kita itu down atau database dari servernya itu tidak connect. Dia akan tampilkan errornya ini, yaitu error 500, yaitu server down. Nah, kemudian di sini kita sudah atur errornya. Kita buat lagi fix bugs-nya jika di sini kondisi saya kan di sini saya belum login. Nah, kalau saya atur mengarah ke halaman checkout, dia bakal error nantinya. Mana errornya masih kosong ya seperti ini. Nah, cuman errornya tampil di browser kayak gini, yaitu email dari user yang didapatkan itu tidak ada. Jadi harusnya kita harus login dulu kalau kita ingin akses halaman checkoutnya ini. Jadi kita coba proteksi rutenya. Jadi yang login saja yang bisa mengakses rute dari checkoutnya ini. Jadi kalau dia belum login, kita arahkan dia ke halaman login atau register. Ini kita coba masuk ke dalam codingan. Nah, kita bisa masuk ke bagian checkout view di sini. Nah, kita buat dulu fungsi yaitu loader. Const loader. Nah, di mana loadernya kita akan ambil storage dari app.jsx-nya, dan di sini kita harus ekspor supaya kita bisa import di app.jsx-nya nanti. Di dalam sini kita coba buat kondisi jika usernya tidak ditemukan. Di sini user sama dengan kita ambil dari store
Sini sebenarnya kita sudah panggil juga ya installnya, cuman kenapa kita gunakannya langsung ke sini? Karena kalau di dalam loader itu dia tidak bisa menjalankan karena dia bukan berupa lihat hook. Jadi loadernya ini masuk ke lihat Rotterdam, bukan lihat hook. Nah, ini kita coba ganti namanya storage. Ini juga kayaknya auto import installnya. Jadi jika installnya kita get state, ambil dari state-nya, yaitu state yang akan kita ambil dari user state titik state, yaitu user. Kita buat kondisi jika if usernya tidak login atau tidak ditemukan, maka kita buat toast titik warm untuk warna kuning, yaitu login untuk mengakses halaman ini. Kemudian kita bisa return redirect ke halaman /login. Nah, karena di sini kita gunakannya loader, kita harus return 0. Nah, setelahnya kita harus import juga fungsi redirect ini karena kayaknya belum ke import. Ini belum ada di Rotterdam-nya. Kita import juga redirect. Nah, kemudian kita tinggal pasang loadernya ini di dalam app.jsx di sini. Di bagian checkout yang ini. Kita import dulu, harusnya hampir kelupaan. Ini import loader dari checkout view, kita ganti namanya ke checkout loader. Kita tinggal pasang di path yaitu checkout. Kita buat berupa loader checkout loader dengan ambil storage-nya dari store yang sudah kita import di atas yang ini. Untuk ambil store-nya dari Lidux. Oke, kita coba save. Nah, ini bakal tampil errornya kayak gini, cuman belum ngedelete dan dia tampil ke semuanya. Kayaknya ada yang salah di dalam codingannya. Ubah dulu, kayaknya ada yang salah di dalam fungsinya. Kita buka di checkout view lagi. Oke, kesalahan kita di sini di loadernya harusnya dia berupa fungsi dalam fungsi. Karena storage-nya masuk ke fungsi parameternya, kemudian di sini untuk loadernya harus berupa fungsi juga. Ini kita coba reload. Nah, sudah hilang pada saat kita berpindah dari suatu halaman ke halaman lain. Tapi kalau kita masuk ke halaman checkout yang sudah kita proteksi, nah kita akan diarahkan ke halaman login dan dikasih alarm yaitu login untuk mengakses halaman ini. Di sini kita sudah proteksi halaman checkout-nya dan juga kita sudah buat untuk fungsi 404-nya yaitu halaman tidak ditemukan. Contohnya kalau kita isi di sini ngasal, dia akan tampil error 404. Maaf, halaman tidak ditemukan. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk pembuatan halaman 404 atau halaman tidak ditemukan. Dan juga kita buat untuk proteksi rutenya dari halaman checkout-nya. Jika ada yang tanyakan, silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.